Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Mahendra, NPM 55, dan teman saya Himayatul Hikmah, NPM 48. Kemudian ada Arfan Maulana, NPM 65, dan Aisuci Lestari, NPM 83. Di sini kami dari Paralel P akan menjelaskan kimia organik tentang protein. Baik, selanjutnya yang pertama adalah definisi protein. Protein merupakan bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya, fungsi lain dari protein yaitu untuk mengatur keseimbangan air, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, memelihara netralitas tubuh, sebagai pembentuk antibodi, mengatur zat gizi dan sumber energi. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya, protein dalam tubuh dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari protein. Kelompok protein tersebut adalah protein serat, protein globular, dan konjugasi. Baik untuk sumber protein, protein bisa didapatkan dari kacang-kacangan dan hasil olahnya. Kemudian dari telur, dari teri, ikan segar, daging atau udang, dan dari susu. Protein memiliki peran penting bagi tubuh, namun terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani akan membuat sistem pencernaan sulit untuk diuraikan dan diserap secara menyeluruh karena sia-sia makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan menumpuk dan akibatnya membusuk di dalam usus. Racun yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan yang menumpuk akan dinetralkan oleh hati. Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian besar enzim di dalam usus dan hati menguras energinya hanya untuk melindungi tubuh dari racun. Kerugian yang didapat oleh tubuh adalah protein akan terbuang sia-sia melalui urin. Selanjutnya yaitu sifat-sifat protein. Pada umumnya, protein mempunyai sifat sebagai senyawa amorf, tidak berwarna, mempunyai titik leleh dan titik didih yang tidak tetap, tak larut dalam pelarut organik, dan apabila ditambahkan air, akan membentuk suatu larutan koloid. Protein merupakan yang gampang rusak karena efek pengaruh panas, penambahan logam, dan pengaruh asam basa. Karena protein ini terbentuk oleh asam-asam amino, maka mempunyai sifat yang mirip dengan asam amino. Karakteristik protein. Klasifikasi protein terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protein serat, disebut juga sebagai protein struktural, yang berfungsi membentuk kulit, otot, pembuluh darah, dan rambut. Bentuknya terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Contohnya yaitu kolagen yang bertugas membentuk jaringan penyambung, elastis yang membentuk urat dan pembuluh darah. Yang kedua yaitu protein globular, disebut juga sebagai protein larut, berbentuk bola dan terdapat dalam cairan organ tubuh. Pelarut ini dalam garam dan asam encer mudah berubah di bawah pengaruh suhu serta mudah mengalami denaturasi. Contohnya yaitu hemoglobin. Yang ketiga yaitu protein konjugasi. Adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non asam amino yang dinamakan gugus prostetik. Contohnya yaitu nukleoprotein yang bersenyawa dengan asam nukleat. Selanjutnya yaitu struktur protein. Struktur protein di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer adalah rentetan asam amino dalam suatu molekul protein. Struktur primer menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam suatu protein. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Bentuk kerangka atau tulang belakang dari
suatu protein disebut sebagai struktur sekunder, yang merupakan pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta asid. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Antaraksi lebih lanjut dari struktur sekunder yang membentuk bulatan disebut struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna yang kompak. Yang keempat yaitu struktur quaterner. Antaraksi subunit protein tertentu yang membentuk protein besar seperti globin dan hemoglobin disebut struktur quaterner. Struktur quaterner melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Selanjutnya yaitu reaksi. Yang pertama yaitu adalah reaksi santoprotein. Untuk mendapatkan reaksi ini, perlu penambahan larutan asam nitrat yang pekat ke dalam larutan protein. Pada saat dicampur, akan terlihat pembentukan endapan berwarna putih. Apabila dipanaskan akan berubah menjadi kekuningan. Reaksi ini terjadi pada protein yang di dalamnya terkandung senyawa antara lain fenilalanin, triptofan, dan juga triosanin. Selanjutnya yaitu reaksi Sakaguchi. Uji Sakaguchi adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi asam amino arginin. Arginin memiliki kelompok R, propil, atau 3-metil dengan gugus guanidin di ujungnya. Gugus guanidin merupakan atom C yang mengikat N2 dengan ikatan tunggal dan mengikat N dengan ikatan ganda. Gugus guanidin akan bereaksi dengan uji Sakaguchi. Kemudian terdapat aplikasi protein. Yang pertama, protein untuk kulit dan kecantikan. Ekstrak protein dalam kedelai mengandung estrogen dalam bentuk zat isoflavon atau disebut dengan phytoestrogen. Dampak mengonsumsi phytoestrogen yaitu kerutan di kulit akan berkurang. Kemudian yang kedua, protein dalam militer. Protein juga dapat mendebarkan dengan aplikasinya untuk militer. Satu dari jenis senjata biologis yang mematikan. Racun botulinum dari bakteri Clostridium botulinum adalah protein. Dan zat racun dalam bakteri Bacillus anthracis juga berbentuk protein. Kemudian yang ketiga, protein dalam kuku untuk mendiagnosa kesehatan. Warna dan tekstur kuku dapat menunjukkan kondisi kesehatan seseorang. Kuku yang sehat berwarna bening, bertekstur halus dan kuat. Garis-garis putih horizontal di kuku menunjukkan pemiliknya kekurangan protein. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.